Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tumben nggak ada yang offline, ya mungkin masih di rumah atau bagaimana. Tapi nggak apa-apa. Kita mulai praktikumnya. Jadi sudah 2 kali, mohon maaf saya tidak bisa memberikan praktikum secara offline atau secara online. Artinya tidak mengisi praktikumnya. Yang pertama hari Selasa itu sepertinya saya ada kegiatan di Jepara. Kemudian memang saya langsung minta mengikuti video yang ke modul kelima ya. Cuma nanti kalau ada pertanyaan, ya nanti kita ulas lagi nggak apa-apa lah. Nanti sebelum ke modul ke-6. Kenapa saya berikan di hari Selasa? Karena tetap saya berikan, maksudnya dengan cara menyimak videonya, kemudian mengerjakan tugasnya. Karena kalau saya mau ganti Rabu juga tidak bisa, karena Rabu itu ada acara SNSD itu ya. Kemudian yang Selasa berikutnya kita UTS ya. UTS itu memang saya tawarkan apakah mau fokus UTS atau praktikum, ya memilih libur dulu praktikumnya, jadi supaya fokus UTS ya nggak apa-apa gitu ya. Karena pas itu juga kebetulan saya ada pekerjaan juga. Baik, jadi ini saya harus adakan lagi karena masih 5 atau sekitar 6 pokok bahasan lagi ya. Nanti yang bisa saya berikan di praktikum basis data ini. Di modul ke ini saya coba share screen ya. Di modul yang kelima itu videonya juga sudah dilihat ya. Sebenarnya kemarin membahas tentang apa itu ya, modul kelima itu membahas mengenai DML, Data Manipulation Language, yang di situ ada insert tabel, query sederhana, update, delete, dan query dengan kondisi ya. Jadi kalau insert tabel, mengisi tabel yang sudah kita buat, jadi sebelumnya ada database, kemudian misalnya ini ya, use database-nya, use praktikum misalnya ini ya. Ini contoh ada ya di sini ya. Ya semoga sudah dipraktekkan. Kalau kan tidak nama database-nya praktikum ya yang lain, yang penting ada database-nya. Kemudian melihat struktur tabelnya, kita punya tabel mahasiswa misalnya Dex mahasiswa. Nanti strukturnya muncul. Dengan strukturnya muncul itu kita bisa tahu struktur apa saja yang ada di tabel mahasiswa itu, baru kita nanti menyisipkan data ke tabel mahasiswa ini ya. Kalau langsung seperti ini berarti lengkap ya, ada NIM, nama, dan alamat ini ya. NIM, nama, dan alamat. Ada 05 sekian, namanya Pak Ijo, alamatnya Jalan Wates ini. Ada juga yang menuliskan seperti ini ya. Ya, seperti ini saya perbesar lagi ya. Jadi yang sebelumnya yang ini insert into mahasiswa langsung tanpa ada kurung tutupnya setelah mahasiswa ini, karena diasumsikan bahwa itu sama namanya, urutannya sama dengan struktur tabelnya, NIM, nama, alamat. Ada juga yang menuliskan seperti ini, NIM, nama, mahasiswa, alamat. Jadi kalau urutannya sudah sama, sebenarnya tidak perlu dituliskan seperti ini. Ini contoh yang lengkap, maksudnya yang lengkap tapi sebenarnya tidak perlu ini ya. Jadi NIM, nama, mahasiswa, alamat. Kecuali kalau Anda ingin mengisi hanya bagian NIM dan alamat saja misalnya, atau hanya bagian NIM dan nama mahasiswa saja. Kebetulan alamatnya boleh kosong. Jadi harus dituliskan ya. NIM, nama mahasiswa, udah kurung tutup. Berarti di sini hanya 05 ini dan P6 gitu misalnya gitu ya. Kurung tutup. Selesai gitu ya. Alamatnya 0 nanti. Atau kalau kalian mau mengisi dengan urutan terbalik ya, alamat, nama mahasiswa, NIM juga bisa, mungkin kurang kerjaan gitu, jadi dibolak-balik gitu ya. Alamat, NIM, nama mahasiswa ya, biar bingung sendiri jadinya. Ya itu juga boleh ya, tapi malah merepotkan ya. Ya itu harus dituliskan urutannya. Jadi alamat ini berarti NIM, kemudian ini nama misalnya begitu. Jadi nanti nulisnya di values-nya ini
Ya alamannya dulu, jalan apa, kemudian tadi NIM-nya berapa, baru namanya. Itu kalau mau dengan menyertakan kurung ini, ya, tujuannya itu ya. Kemudian dilihat select bintang from mahasiswa, titik koma, nama mahasiswanya sudah masuk semua. Ini saya minta mengisi tabel-tabel itu ya, customer, di tabel database order entry itu ya. Kemudian apalagi ini? Oh ini sudah select bintang, menampilkan kolom tertentu, ini sudah pernah kita bahas. Select name, nama mahasiswa from mahasiswa. Jadi hanya kolom name dan kolom nama mahasiswa saja. Alamannya tidak ditampilkan. Menampilkan baris data tertentu, ini pakai kondisi, pakai where ya. Jadi kalau kita mau menampilkan nama mahasiswa yang NIM-nya sekian-sekian, berarti pakai where NIM-nya sekian. Tampilkan nama mahasiswa yang berasal dari kota Tegal misalnya gitu ya. Kalau ada alamatnya Tegal misalnya gitu ya. Select NIM nama mahasiswa from mahasiswa, tabelnya ini where alamat sama dengan Tegal gitu misalnya, atau kota sama dengan Tegal gitu. Ya, nanti akan bermain query itu nanti ya supaya lebih lancar. Insert ini ada yang ditanyakan tidak? Insert into ini sebenarnya saya mengulang yang modul 5 tapi secara cepat ya, fast track ya, karena kita masih ada modul 6 yang nanti kita pelajari. Ya. Di videonya juga sudah ada, nanti dilihat-lihat lagi kalau lupa. Ini juga nanti ya saya upload juga di YouTube untuk yang modul ke ini ke-6. Sebenarnya kalau mau lihat modul-modul yang lain itu sudah pernah ada videonya ya. Tapi untuk yang itu yang angkatan sebelumnya ya, tingkat kalian. Jadi kalau mau lihat dulu sebelum praktikum juga boleh. Karena juga bisa dilihat di situ, oh besok Pak Arif ngajar modul 6 itu tentang ini. Oh besok modul 7 tentang ini. Ada yang belum saya buat kayaknya modul keberapa itu ya. Modul terakhir itu kayaknya belum saya buat. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, bisa di kolom chat juga ada. Kalau nggak ada, kosong ya. Chatnya kosong. Nah, kosong, nggak ada. Kalau nggak ada pertanyaan mengenai insert into, jadi itu untuk menambahkan atau menyisipkan data di tabel ya. Atau paling gampang, Anda bilangnya mau ngisi tabel gitu ya. Tabelnya sudah buat ya. Kalau tabelnya sudah buat, create tabel bla 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 itu, kemudian baru ngisi tabelnya pakai apa? Insert into values gitu ya. Ada semua scriptnya di situ. Kalau ada pertanyaan silakan nanti ditanyakan ya. Kemudian update ini untuk memperbarui perubahan data ya. Jadi kalau insert tadi menambah data ya. Ya, selamat datang ya. Siapa tadi itu ya? Muncul. Kemudian update itu untuk memperbarui atau mengupdate, melakukan perubahan ya, melakukan perubahan ya. Jadi kalau sudah diisi datanya ternyata ada yang kurang tepat atau ada yang kurang atau mungkin ada yang kelebihan, alamatnya misalnya nomornya salah, namanya salah misalnya gitu ya. Update ini tidak berlaku untuk yang nanti jadi primary key sebenarnya. Primary key itu tidak bisa diubah ya. Jadi kalau sudah dibuat, ditambahkan di tabel itu nggak bisa diubah, misalnya dihapus, nanti buat lagi berarti yang benar gitu ya. Ya di sini update mahasiswa, perintahnya ya, maaf, perintahnya update apa? Update tabel apa? Nah, tabel mahasiswa. Ingat kita punya database apa sih kemarin ya? Saya sudah 2 kali nggak praktikum malah lupa ya. Database apa itu? Ada database kalau nggak salah itu praktikum atau kalau enggak ya akademik ini, saya lupa. Nanti dilihat lagi ya, saya lupa. Nanti saya praktekkan lagi yang modul ke-6. Database-nya dibuka dulu, pakai apa, perintah apa, use. Ya, use nama database-nya, misalnya nama database-nya latihan 2021 misalnya gitu ya kemarin. Atau apa sih, saya lupa kemarin. Nanti dilihat lagi ya. Coba saya lihatkan sebentar ini di workspace-nya. Ini apa? A1 ya, A1 2020. 2020.
Orang formatis, yang penting ki kowe urutan. Oh. Nah, 1, 2, 20, kemudian continue anyway. Continue anyway. Kemudian, oh ini ya benar, latihan ini ya. Ya, kemarin ini ya. Ini yang pertama ya. Latihan 2021 A1 gitu ya. Ya. Jadi kemudian mengaktifkan database-nya pakai apa? Use latihan ini. Ya. Jadi biar ingat aja ya. Kuncinya sebenarnya mudah kok membuat, kemudian mengaktifkan gitu aja, mengisi ya. Nah nanti query-nya yang agak pakai logika ya. Kemudian setelah buat tabelnya, create tabel bla 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 itu, kemudian sekarang diperbarui atau diperbaiki isinya. Tadi kita sudah mengisi sebelumnya di tabel mahasiswa ini ya, ada Pak dan Pak 6 ini ya. Kemudian di sini diperbaiki atau diperbarui atau dirubah. Makanya update nama tabelnya, yang diupdate apa? Nama tabelnya mahasiswa misalnya gitu ya. Yang diubah apa? Yang diubah kolom alamat atau field alamat. Yang diubah ini fieldnya ditulis di sini. Kemudian perubahannya apa? Sama dengan apa? Ya ini yang baru. Sebelumnya apa? Sebelumnya ini kan ini ya. Mana yang lengkap ini? Ini ya. Sebelumnya itu P6 itu alamannya Jalan Jembatan Merah nomor 23 ya. Karena ada kekeliruan dalam input data misalnya, jadi diperbaiki dengan perintah update. Tidak perlu terus dihapus, diisi lagi ya. Ya kalau cuma satu mungkin nggak apa-apa, nggak ketahuan, tapi kalau update lah atau perbarui atau perbaikilah ya, mahasiswa yang beralamat atau bertempat tinggal di kota ini misalnya, kota Tegal ini misalnya gitu, atau kota Demak gitu ya, itu diperbarui semuanya dengan nama kota yang baru sekarang. Misalnya namanya diganti New Demak gitu ya, misalnya. Karena sudah ada tol misalnya, jalan tol gitu ya, diganti namanya sekarang New Demak, semuanya diganti. Nah kalau satu-satu kan ya repot ya. Maka pakai update mahasiswa, nanti set alamat apa gitu ya, kemudian langsung tanpa ada where. Tapi kalau hanya update tertentu satu orang saja atau beberapa data saja ya, ada syaratnya yang diupdate, yang diperbarui, itu pakainya where. Jadi ini dia mengganti alamatnya si P6 tadi yang Jalan Jembatan Merah tadi diganti Jalan Jembatan Hijau ya, karena mungkin sudah masuk go green gitu ya. Jadi diganti Jalan Jembatan Hijau nomor 23. Untuk siapa digantinya? Where yang NIM-nya ini, atau boleh where namanya P6 gitu ya. Karena dikhawatirkan P6 itu namanya banyak, maka pakai NIM. Where NIM sama dengan apa? NIM-nya P6 ini ya. 2653. Benar enggak? Saya enggak hafal ini. Nah, ini benar ya, 2653 P6. Hijaunya 2653. Itu ya, jadi diganti. Kemudian ditampilkan lagi select bintang from mahasiswa. Baru nanti muncul halaman yang baru. Jalan Jembatan Hijau nomor 23. Ya. Ada pertanyaan? Update? Ya, seperti itu. Kalau update-nya dua kolom, Pak. Alamat dan kotanya, atau alamat dan statusnya misalnya, atau alamat dan hobinya, itu juga bisa. Nanti pakainya koma. Ini ya, koma. Set alamat apa, koma, apalagi sama dengan apa. Jadi di koma nanti. Ini tidak ada contohnya ini ya. Dan terakhir delete data ini ya. Jadi DML itu data manipulation, itu berkaitan dengan manipulasi ya. Insert, update, delete. Kalau DDL, data definition language, itu berarti definisi, membuat ya, create database, tabel, view, nanti create trigger, store procedure, function, dan lain sebagainya. Dan juga ada perbaikannya, atau pengubahannya, atau update-nya, alter, create, alter, dan dihapusnya tadi
di DDL itu drop pakainya ya. Create, alter, drop gitu ya. Ingat-ingat kalau DDL gitu ya. Kalau DML ya karena manipulasi ya insert, update, delete gitu aja. Nah, yang delete ini adalah menghapus satu baris ya. Jadi kalau ada tabel ini ya, misalnya ini contoh ini, tabel ini, Pak saya mau menghapus ini ya Pak. Namanya Pak Inem sekarang sudah ganti nama misalnya Susi misalnya atau siapa. Itu nggak bisa, harus diupdate. Bukan dihapus tapi diupdate. Saya mau menghapus ini aja Pak. Nggak bisa. Kalau dihapus itu satu baris dari NIM-nya, nama, kemudian jalan sampai apa ini ya. Oke. Caranya, perintahnya ini ya. Delete dari tabel apa namanya. Nah, ini saya kurang besar, tak besar lagi. Delete from, ini tidak dieksekusi ya, karena memang waktu praktikum, kalau praktikum itu tidak dieksekusi. Tapi kalau mau dieksekusi juga nggak apa, nanti hilang tabelnya. Hilang datanya, maaf. Datanya hilang. Yang NIM-nya itu ya, P6 itu ya. Jadi tidak dieksekusi. Kalaupun mau dieksekusi juga nggak apa, nanti diulang lagi, diisi lagi. Gitu. Delete from, tabelnya namanya apa? Mahasiswa, tabel mahasiswa. Kalau cuma ini, delete from mahasiswa, udah eksekusi. Itu nanti seluruh isi tabel mahasiswanya akan hilang. Tapi kalau kita hanya mau menghapus data tertentu, miliknya orang tertentu saja, yang pasti komplit, satu baris itu ya, saya mau menghapus datanya Pak Inem, berarti dia nanti NIM, nama, dan alamatnya juga hilang. Pakainya where-nya acuannya apa? Yang NIM-nya ini, atau yang namanya Pak Inem gitu juga boleh. Atau yang alamatnya kotanya sama dengan Tegal misalnya, atau Demak gitu ya. Nanti kan ada syaratnya, jadi hanya dihapus tertentu. Begitu kalau delete ya, nanti bisa dilihat lagi. Ada pertanyaan, kalau untuk yang berikutnya ini adalah mengisi tabel juga ya, customer, nanti ada yang diajukan. Nah, yang query dengan kondisi ini kalau tanda-tanda ini saya yakin sudah pernah diajarkan ya. Sama dengan, lebih besar sama dengan, lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, tidak sama dengan, atau ini bukan lebih kurang harusnya, ini tidak sama dengan ini ya. Jadi seperti ini, misalnya kita mau menampilkan, ini sudah masuk ke query ini ya, menampilkan di database order entry ini ya, use order entry ini mengaktifkan database order entry, kemudian menampilkan semua data bintang ini ya dari tabel customers ini, yang customer ID-nya 10.003 ini ya. Atau yang customer name-nya was calls ini ya, was call atau was call gitu ya, customer-nya. Jadi kalau pakai atau, or, and, dan and gitu ya, nah seperti ini. Nanti akan ditampilkan customer yang customer ID-nya itu atau yang namanya itu was call ya. Ya, kebetulan 10.003 itu memang customer name-nya yang namanya was call ini ya. Oke. Kepencet. Nah, ini ada keterangannya, penjelasannya juga ada di modul 5 ya. Tampilkan nama-nama produk name dari tabel products yang harga produknya di atas $20 ini maksudnya ya. 20 itu apa $20? Nanti akan ditampilkan. Kalau tidak percaya nanti bisa dicek di tabel products itu yang price-nya atau yang harga produk price-nya di atas sama dengan 20 di titik 11 itu ya. Dan kemarin tugasnya sudah ya. Jadi perlu diingat
ada beberapa mahasiswa itu yang kadang-kadang tidak memperhatikan batas waktunya ya. Padahal ini sudah seminggu lebih ya, mau dikasih batas waktu sampai berapa? 1 tahun gitu ya. Satu minggu itu sudah cukup lama sebenarnya itu ya. Ya, atau 1 kali 24 jam itu juga sudah cukup lama. Masih ada yang WA terlambat gitu ya. Ya, jadi perlu diingat jangan terlalu kuper ya, update terus di grupnya atau di e-learningnya gitu ya. Kalau tidak bisa ke kampus gitu ya. Tidak bisa ke kampus. Saya nggak punya internet Pak misalnya gitu. Ke kampus, mengerjakan di kampus gitu ya. Jadi jangan dijadikan alasan tidak ada internet, tidak ada sinyal dan lain sebagainya gitu ya. Luar kota Pak, ya itu resiko. Jadi karena Anda kuliahnya kalau mau dalam kota ya cari yang universitas dalam kota, tapi karena Anda sudah memilih Unwahas ya, berarti ya harus resikonya ya harus datang ke Unwahas gitu ya. Ya, Pak saya nggak mau datang Pak, kan daring Pak, ya harus sedia kuota, harus sedia internet gitu ya. Memang semua itu harus ada konsekuensinya semua. Kalau tidak atau ada kesulitan silakan dibicarakan gitu ya. Ya, nanti kita akan berikan solusi ya. Jadi jangan jadikan alasan-alasan yang kadang-kadang ya tahu sendirilah. Ini di produk ini ya, yang harganya 20 tadi ada di sini, ada berapa ini? Ada save, ada jetpack ya. Ada 3 kayaknya. Sama ini ya, 2 ini. Jetpacknya. Jetpack 1000, 2000 dan save. Tadi hasilnya benar ya. Save jetpack 1000, 2000 benar. Oke. Kemudian modul ini tabel tugas ini sudah semua. Kemudian saya beralih ke modul ke-6 sekarang ini ya. Ya, ini utang saya sudah lunas yang modul 5, meskipun sudah ada videonya juga. Nah, sekarang modul ke-6 ya. Modul ke-6 itu tentang apa? Saya langsung aja ke sini ya. Anda bisa buka sendiri itu modul ke-6. Ya, tentang single row function atau DML, data manipulation language, tapi tentang single row ini ya, single row function ya. Jadi di sini ada untuk mengurutkan ascending atau descending ya. Dan nanti ada beberapa fungsi yang lain. Kita langsung praktek aja yang di modul itu ya, modul ke-6 itu ya. Berarti baru ini ya, modul ke-6. Sudah ada open. Oh, ada. Modul ke-6 ini pertama kita lihat database yang kita punyai. Yang pasti Anda sudah tahu urutan-urutannya ya ini ya. Aktifkan sum-nya dulu ya. Kemudian aktifkan MySQL-nya saja boleh atau dengan Apache-nya juga boleh. Nanti kalau pas butuh dengan PHP MyAdmin itu ya. Nah, sekarang yang ini modul ke-6 itu show database supaya tepat ini ya. Jadi saya sudah ada beberapa ketikan yang bisa dilihat di modul juga ada gitu ya. Semuanya nanti juga bisa di kontak gitu ya. Ada semua itu. Cuma ini saya ketik sekaligus biar urut ya. Yang pertama menampilkan database yang kita punyai. Yakin nggak Anda punya database-nya order entry itu? Oh, saya yakin Pak sudah buat kemarin. Ya, sudah saya isi datanya. Ya. Nanti kalau ada perbedaan sedikit ya tentang isi datanya jangan dipermasalahkan karena yang penting konsepnya atau tujuannya dari mempelajari ini ya. Kadang kan ada yang salah entry ya. Ini saya punya banyak order entry sampai tahun berapa ini 2000 berapa ini ada semuanya. Saya perbesar di sini ada sorry. Nah, ini ada berapa ini. Yang malam juga ada. Oke, sudah so database. Oh, saya yakin punya 2021. Saya aktifkan lagi.
Use order 2021 yang ini saya aktifkan ini ya. Saya kontrol enter ya, saya eksekusi. Kemudian saya punya tabel apa saja di order entry itu, show tables ini ya. Yang ketiga, baris ketiga ya. Tabel, oh ada ini ternyata ada customer, ada order item, ada order, ada product note, ada products, ada vendors ya. Ya, berarti sudah komplit. Saya nggak tahu ada isinya apa enggak ini. Saya coba cek ya. Kita cek satu-satu ya. Isi datanya. Select bintang from customers. Jadi menampilkan semua data dari tabel customers ya. Ini saya ulang-ulang terus supaya ingat. Oh, select itu untuk menampilkan. Oh, show itu untuk menampilkan juga ya. Tapi menampilkan apa? Menampilkan tabel yang kita punyai atau menampilkan database yang kita punyai. Oh, use itu untuk mengaktifkan gitu ya. Selalu seperti itu ya. Jadi kalau sudah menguasai itu aja sudah cukup menurut saya ya. Apalagi sudah menguasai select juga ya. Nanti tinggal pengembangannya. Ya, select bintang from customer sudah. Apa yang dihasilkan? Ya, ada beberapa tabel-tabel, beberapa data di customer itu dari mulai customer ID, customer name, cash address, cash city, cash state, cash zip, customer country, kontak dan emailnya gitu ya. Kalau ada yang tidak sama, ya nanti jangan dipermasalahkan ya. Yang penting sudah diisi datanya, kemudian itu kalau hanya menampilkan semua data dari customer apa adanya ya. Tapi karena di sini kita mau belajar mengenai apa tadi? Single row function ya, single row function. Jadi fungsi baris tunggal gitu ya. Yang pertama yaitu pengurutan data, mengurutkan data. Kalau kita mau menampilkan data dari customer itu urut datanya, nanti mau berdasarkan apa? Kalau dilihat di sini ini kira-kira urut berdasarkan apa ya? Oh, urut berdasarkan customer ID ya. Apakah urut berdasarkan customer name? Tidak juga ya, karena ada C dulu, kemudian ada M, W, terkesan kayaknya sudah urut, ada Y, tapi di bawah ada E. Ya, harusnya E itu kan setelah C, kan, CDE itu ya. Apakah urut berdasarkan address, alamat? Juga tidak ya. City, city juga tidak, itu ada Cicaku di bawah itu. Nah, yang pasti ini biasanya defaultnya berdasarkan primary key-nya ya, customer ID-nya ya. Tapi saya mau rubah, saya ingin supaya saya tahu urutan namanya. Jadi kalau Anda lihat presensi, itu urut NIM, presensi Anda. Daftar hadir itu ya, presensi. Ada yang masih bilang absensi gitu juga ada ya. Yang tadi perlu diluruskan itu presensi atau mau daftar hadir aja kalau mau nyebut ya. Bukan absensi ya. Masih ada yang banyak salah itu yang sampai turun-temurun itu sampai anak cucunya nyebutnya ya absensi terus. Presensi yang betul ya, presensi daftar hadir gitu ya. Saya tambahkan order by. Nah, jadi saya tidak tutup dulu tapi saya tambahkan order by. Tampilkan bintang semuanya data dari customer tapi tolong diurutkan order by berdasarkan nama customernya gitu ya. Jadi nanti E itu akan naik ke atas nanti setelah C. Tapi dilihat dulu apakah urutannya ascending atau descending ya. Ascending atau descending. Kalau ascending berarti dari A sampai Z atau 0 sampai sekian banyak, angka banyak ya. Tapi kalau dari descending ya dari angka besar sampai angka kecil, dari Z sampai A. Nah, kalau kan di sini ditulis descending berarti kalau nama berarti dari Z ke A gitu kan. Betul ya? Apa iki patikum anu kok piye opo? Kok yo tak butuh bito bobo. Piye ngono ati menang wae Sabar. Iya. Sabar. Lagi praktikum, Bu, putranya. Ya. Nanti harus disuruh-suruh nanti aja. Oke, baik. Saya lanjutkan, ada iklan lewat. Descending ini ya.
Berarti nanti Z ke A. Kalau dilihat ini sebelum saya eksekusi, kira-kira aja lah ya. Ini berarti nanti yang paling atas kan mestinya Y itu ya, Smith itu ya. Nama ya, nama customer ya, Smith. Dan nanti disusul dengan was call, baru most wanted, cepat, Toyota-nya baru yang terakhir nanti ya. Oke, masih ada bawahnya lagi enggak ya? Kayaknya enggak ada. Oh enggak ada, cuma segini. Oke, saya eksekusi. Dia lihat perbedaannya. Ya, oke, ya betul ya. Lagi, ya ini ya. Smith, Wasco seperti yang saya sampaikan tadi, most wanted, Evat dan Coyote. Lihat di kolom customer name-nya. Jadi itu menampilkan data tapi urut berdasarkan yang sudah kita inginkan customer name descending. Ya. Ada pertanyaan? Tidak ya, karena ini pembelajaran garing namanya. Tidak ada. Jadi nanti kalau salam pembuka dan salam penutup saja nanti yang saya butuhkan itu aja. Itu ya Pak Pandi ya. Baik, lanjutkan ya. Select customer name from customer. Ini juga ada lagi, tapi hanya menampilkan nama customernya saja. Ya, jadi tidak sebanyak itu ya, supaya fokus pada kolom customer name. From customers ya. Order by, customer name, descending. Sama dengan di atasnya, perbedaannya tidak semua data ditampilkan, tapi hanya customer name saja. Kita lihat hasilnya. Ya, hanya kolom customer name saja supaya fokus. Nggak tercampur dengan yang lain tadi ya. Dan masih descending. Ya. Mau nyoba yang biar tahu yang ascending boleh ya. Saya rubah aja ascending gini ya. Atau enggak pakai itu defaultnya ascending sebenarnya. Ya, betul ya. Atau biar mantap dikasih AST ini. Ya, sama aja ya. Jadi jadi C, E, terakhir pasti Y. Y Smith gitu ya. Saya perlihatkan dulu, mungkin enggak kelihatan yang di layar. Apalagi kalau di layar HP ya. Enggak apa-apa ya. Kalau di layar komputer saya perbesar zoom dulu mungkin biar kelihatan. Karena ini saya melihat juga di layar komputer yang lain. Ya. Mas printer. Itu SNST. Ya itu ya, ada pertanyaan tidak ada. Saya rubah ke descending lagi. Kemudian ini yang kedua, yang berikutnya bintang from product tapi ascending ya. Tadi saya sudah contohkan produk ya. Kalau saya tanpa order by coba kayak apa hasilnya? Produk semuanya. Product name lah ya, product name-nya lah ya. Yang diperhatikan product name-nya karena kita mau konsentrasi ke situ. Fokus ke situ yang mau kita urutkan berdasarkan product name-nya. Dari tabel products urut abjad A sampai Z, ascending menaik ya, descending menurun gitu ya. Ascending, descending gitu ya. Jadi ada urutan itu sorting itu ascending, descending. Mungkin dulu di struktur data ya sudah pernah saya sampaikan atau mungkin di mata kuliah yang lain juga ada ya, ascending, descending. Itu dilihat di situ ascending. Oh ini benar ascending, belum saya ascendingkan, belum saya urutkan. Product name-nya masih tidak beraturan ya, ada titik dulu, kemudian 1, 2, O, F. Nah ini ada angka itu nanti kira-kira menang mana gitu ya, dengan huruf-huruf itu ya. Kita lihat hasilnya. Setelah saya kasih order by, product name, ascending. Saya jempol. Hasilnya prioritas memang angka dulu. Ya, angkanya dulu, titik 5 itu 0,5 maksudnya ya. Kemudian 1, 2 dan baru huruf-hurufnya yang ascending dari B, C dan D akhirnya. Ya. Nanti kalau descending ya kebalikan dari itu pasti ya. Kita mau lihat
Apakah benar yang saya sampaikan? Siapa tahu tidak sama. Product name ya. Oh, ternyata masih ada yang lain ya. Maaf. Jadi ini sebenarnya masih ada banyak ini. Ini masih ada di bawah itu masih ada. Ya maaf. Ini masih ada ini di bawah ini. Masih ada. Panjang ini ya. Ini kalau saya naikkan lagi panjang segini ya. Nah, ini segini. Ini ascending. Yang terakhir T itu ya. B, C, D, F, G, 3, O, urut abjad gitu ya. Yang nama produk ya. Oke, sekarang saya ini yang ascending ya, yang ascending sekarang. Ya, kalau descending pasti kebalikannya. Kemudian untuk yang vendor juga sama. Jadi contoh-contoh yang lain ini ya. Ini contoh-contoh yang lain ya. Saya menampilkan nama vendor, negara vendornya dari tabel vendor, from vendors yang diurutkan berdasarkan nama negara vendornya secara descending. Descending ya, fokus pada vendor country. U, kemudian baru F dan E ya. Apakah ada lagi di bawahnya? Kayaknya nggak ada. Oh ya, bis. Itu ya. Baik, ada pertanyaan untuk order by ini semuanya sudah ada di catatan, di modul juga ada. Sudah saya praktekkan semua, itu ada di halaman berapa itu? 48 yang terakhir saya praktekkan itu ya. Sebelum masuk ke subbab aggregate function gitu ya. Apakah aggregate function itu? Ya, jadi aggregate function itu mencari jumlah rata-rata nilai maksimal, nilai minimal dalam sebuah skill yang terdapat pada tabel. Ya. Ini tadi sudah. Ini sudah. Nah, nanti ini aggregate function ini. Sampai jam berapa? 11 ya, sampai jam 11 ya ini ya. Ini sudah semua tadi. Oh ya, sampai sini ya tadi ya, aggregate function ini. Ini teorinya ini. Kalau mau teorinya ini. Ada di modul juga ya. Jadi mencari jumlah rata-rata kalau di Excel itu ada sum, ada average, ya, ada count, ada max, maksimum, minimum, ya. Di database atau di MySQL juga ada ini. Jadi kalau kita mau mencari jumlah penjualan yang sudah terjadi atau yang terlaksana di sebuah transaksi yang ada pada hari ini, misalnya jumlahnya, jumlah hasilnya, kita bisa menggunakan fungsi ini sum. Kita mau cari, jadi count sama sum harap sudah tahu bedanya ya. Sum itu mentotal jumlahnya. Kalau count itu menghitung datanya, cacah datanya. Jadi kalau ada ada 25 mahasiswa, 25 mahasiswa itu dapat nilai rata-rata berapa, kemudian nilainya masing-masing mahasiswa itu saya jumlahkan, itu nanti pakainya sum. Baru nanti saya bagi jumlah mahasiswanya, itu jadinya rata-rata, average. Ya. Tapi kalau count itu berarti menghitung jumlah cacah datanya. Ya, ada berapa mahasiswanya? 25 hasilnya. Gitu. 25 nanti hasilnya. Kalau sum nanti yang dihitung yang jumlah ditambah-tambah itu ya. Oke, kita coba di ini di praktikum langsung. Saya langsung praktek ya, namanya aja praktikum meskipun online. Ini ada beberapa yang sudah saya buat di sini, nanti tinggal dipahami aja. Oke, ya. Tuh, sampai sini. Yang pertama select. Jadi saya langsung pakai semua itu. Saya langsung pakai semua itu. Count, sum, average, minimum, max. Ya. Saya langsung pakai semua itu. Nanti biar tahu bedanya. Yang pertama count product ID. Jadi di tabel produk itu, saya coba tunjukkan dulu.
produk. Ini from product ya, benar. From product berarti ini ya. Ini pakai ini lah. From product. Produknya ada berapa? Ini adalah tabel produk. Saya zoom dulu. Nah, ini adalah tabel produk ya. Ada berapa? Itu nggak usah dihitung satu-satu. Di bawah ini sudah ada keterangannya 13 gitu ya. Kalau nggak percaya dihitung lagi ya, nggak apa-apa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 ya. Ya. Ada 13 produk ya. Atau 14 ya, bahkan ya. Coba dilihat lagi nanti ya. Untuk memastikannya kita bisa lihat di sini ya. Di sini ya. Nanti total jumlah harga produknya itu pakai sum, nanti itu di total, di rata-rata, dan nanti ada yang lain juga ya. Sekarang kembali ke skripnya ya ini ya. Kembali ke skripnya. Di sini ada count product ID, menghitung jumlah produk ID-nya ada berapa nanti. Sum, menghitung total jumlah dari harga-harga yang ada di produk itu. Kemudian rata-rata dari harga produk itu berapa. Nanti paling rendah harganya berapa, paling tinggi harganya berapa. Itu ya, dari tabel produk. Saya eksekusi ya. Saya eksekusi. Yang pertama menghitung count, ada 14 ya, tadi 14 ya. Saya salah hitung 13, 14 ya. 13 itu tadi karena ada order buy-nya tadi itu ya. Ada order buy-nya itu ya. Kemudian 14 ini jumlah produknya 14, count sudah betul. Kemudian sum jumlah harga produk itu dijumlahkan semua dari masing-masing produk itu hasilnya 225 itu. Nanti dihitung sendiri kalau tidak percaya ya. Rata-ratanya itu 16, sekian. Ke kanannya paling murah produk yang mana? Harganya 2,5. Paling mahal yang 55 ya. Kita lihat lagi keseluruhan. Select bintang from produk. Misalnya yang ini aja yang saya diskusi. Ya. Sekarang malah 15 ya. Karena ini kan ada ini ya, ada barisnya ya, ada nolnya itu ya, barisnya. Dilihat produk price-nya itu yang paling murah tadi 2,50 carat itu ya. Wortel ya. Yang paling tinggi 55. Yang 55 itu jetpack 2000 paling bawah itu ya. Ya. Jadi seperti itu kalau mau menggunakan fungsi aggregate namanya. Ada sum, count, ada apa tadi mana bilang? Ya. Ada max, min, average ya. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada saya lanjutkan. Kalau mencet belum ada juga, sepi ya. Setelah fungsi agregat kita akan mempelajari fungsi operator ya, bukan fungsi lagi. Operator between, in, dan like nanti ya. Yang pertama between, operator between. Between ini digunakan untuk antara. Sebelum menggunakan between, kita biasa kalau mau menampilkan harga antara range sekian sampai sekian gitu ya. $10 sampai di bawah sama dengan $50. Itu kita gunakan ini ya. Select bintang from product, tampilkan semua data dari produk, dari tabel products yang harganya, where itu kan syarat ya, yang harganya lot price-nya itu lebih besar sama dengan 10. Jadi 10-nya nanti ikut ya. 10, 11, 12 ke atas ya. Sampai dia ke 50 karena di bawah 50 atau sama dengan $50 ya. Jadi sampai 10, 11, 12 dan seterusnya sampai 49, 50 gitu ya. Itu akan ditampilkan semuanya dan diurutkan berdasarkan harganya
dari harga termurah sampai termahal atau terkecil sampai terbesar harganya itu ya. Nanti kita lihat hasilnya. Ini ya muncul. Lihat fokus pada kolom keempat, price-nya itu, harga produknya itu ya, 10, 10, 10, 10, 13, 14, terus 35 sampai 50. Karena memang adanya datanya itu tidak urut ya. Artinya datanya memang tidak, terus harganya ada yang 11, 12, artinya gitu ya. Karena kan memang harganya tidak mesti urut. Yang pasti harga yang ditampilkan itu adalah harga yang di antara ring 10 sampai 50. Itu cara menampilkan harga antara ring sekian sampai sekian dengan menggunakan N, where N ya. Sebenarnya ada cara yang lebih praktis lagi menggunakan between. Menggunakan between, yang sudah menggunakan between ini seperti ini. Setelah menggunakan between, select bintang from product sama, kita lihat bedanya aja lah. Ini saya kecilin dulu ya. Sebelum dan sesudah nanti ya. Before after ceritanya gitu ya, sebelum dan sesudah. Ya. Nah ini ya. Diperhatikan dulu kira-kira seperti ini. Belum menggunakan between yang atas, yang di bawah sudah menggunakan between. Bedanya apa? Yang pertama sama, select bintang from products. Pada bagian where-nya ini yang berbeda nanti. Kalau yang di atas, yang sebelum menggunakan between, kita tentukan batas bawahnya dan batas atasnya. Kalau ini langsung aja price-nya antara atau between itu 10 dan 50. Itu lebih praktis ya. Artinya 10 ya masuk ke atas, 11, 12, 13 dan terusnya sampai 49, 50. Gitu ya. Ringnya 10 sampai 50, di mana 10 dan 50 juga masuk ring hitungannya. Order by-nya masih sama, tidak ada perubahan. Apakah hasilnya sama? Kita lihat hasilnya yang pertama tadi ini ya. Ingat-ingat ya, pasnya harganya, insya Allah harganya hasilnya sama. TNT FB ya, TNT FB yang tidak ada perbedaan ya, sama. Ya, nanti bisa dicoba di sendiri ya, supaya mendapatkan pengalaman praktikum sendiri. Jadi kalau tidak dicoba, Anda tidak tahu nanti. Meskipun ini memang banyak yang harus ditulis ya, tapi itu akan melatih Anda membiasakan dengan menulis script SQL, MySQL atau coding scriptnya ini ya. Ada pertanyaan, Bitwin? Sebelum saya lanjutkan ke in, kalau in ini itu yang di dalamnya itu ya, operator yang digunakan untuk mencocokkan sebuah nilai yang ada di dalam himpunan itu ya. Jadi ini perintahnya ini ya. Tampilkan semua data dari tabel products yang produk ID-nya itu ini ada di antara ini, ada di dalam ini ya. Tapi ini bukan ring ya. Tapi ini bukan ring. Jadi dia punya produk ID. Kita lihat produk ID di sini ya. Masih ada ini bekasnya ya. Nah, nanti kita minta menampilkan data dari tabel products yang produk ID-nya TNT2 dan save atau TNT2 save terus apalagi gitu ya. Jadi pakai koma gitu juga bisa. Kalau produknya banyak ya itu bakal bisa membantu ya. Tapi kalau produknya cuma sekian ya mungkin ya tidak kelihatan sangat membantunya. Jadi dia hanya menampilkan yang memenuhi syarat TNT2 dan save aja nanti yang ditampilkan gitu ya. Kita lihat. Ya, jadi yang ditampilkan kan hanya yang save dan TNT2. Nanti kalau ini ditambah lagi, apa tadi? Saya coba eksekusi dulu. Wah, ada banyak ini ya.
ada yang ANV, ada yang FC, ada yang BNP2 dan lain sebagainya. Saya lihat dulu yang mana apa ya? Ya, satu lagi saya tambah yang sling misalnya gitu ya. Untuk membuktikan aja. Sling. Saya hapus. Ini saya eksekusi ya. Ini dari sini ya. Saya blok ini ya. Saya eksekusi. Ya, ada 3 sekarang tambahannya. Ada yang sling. Sling masuk. Ya. Jadi ini artinya menampilkan data yang masuk dalam himpunan ini, dalam kelompok ini gitu ya. Bisa dibilang begitu. In ya. Yang terakhir like nih ya. Oh, ada lagi. Oke, ada lagi. Masih ada lagi sedikit yang query tambahan gitu ya. Ada like nih, like bukan like this gitu ya. Bukan di like juga bukan ya. Like itu seperti ya. Text itu seperti ya. Seperti ya. Biasanya digunakan untuk mencari sebuah data ya. Contohnya di situ ya, ada ini ya, select bintang from product. Ini semuanya. Tapi ada syaratnya, where product name-nya, yang product name-nya itu like seperti atau mengandung, bisa juga mengandung atau terdiri atau ada di dalamnya komponen apa, yaitu yang ada kata-katanya ton gitu ya. Misalnya ini saya ganti ini aja dulu ya, biar tahu nanti ya, biar tahu kenapa kok ada strip underscore dan persen gitu ya. Saya ginikan dulu ya. Yang mengandung kata-kata ton gitu ya. Ya misalnya gitu ya. Atau yang seperti ton gitu ya. Apakah ada? Kita lihat tidak ada ya, karena tidak ada yang langsung ton gitu ya. Fix gitu ton. Jadi nama produknya ton, tidak ada. Tapi kalau yang lain kita lihat ada nama produk yang lain. Nah, itu 5 ton, 1 ton, unfill itu yang atas sendiri itu ya. Kemudian ada lagi nggak di bawah? Tidak ada ya kayaknya. Tidak ada. Nah, mungkin detonator juga bisa ya, detonator juga bisa. Itu biar muncul bagaimana kita like-nya tidak langsung mati seperti ini ya, tidak langsung fix seperti ini, tapi kita berikan semacam ini. Kalau mau kita mau tujuannya untuk yang mengandung kata-kata ton, kasih persen di depan dan di belakangnya. Artinya apa? Persen di depan itu untuk yang jadi depannya bebas ya, depannya bebas mau beton, mau soton ya, atau mau seton ya. Bebas ya. Atau apa sih tadi? Mejaton, katon ya. Bebas. Kan depannya bebas ya. Dan belakangnya juga bebas ya. Artinya siapa tahu ton itu memang berada di tengah-tengah kata-kata itu ya. Jadi misalnya tadi ya katon terus lanjutannya Bagaskara misalnya gitu ya. Atau beton nangka gitu misalnya gitu ya, atau apa yang lain ya. Itu seperti apa? Kita lihat hasilnya. Ya, ini hasilnya. Semua produk name yang mengandung kata ton itu ditampilkan ya. 5 ton unfill, 1 ton unfill, 2 ton unfill, detonator gitu ya. Ada tonnya kan gitu ya. Yang lainnya tidak masuk hitungan gitu ya. Kemudian kalau kita mau spesifik lagi, misalnya saya mau menambahkan detonator saja misalnya, atau yang ya detonator saja ya. Itu kan sebelum
tonnya itu detonator itu kan melalui D dan E gitu ya. Jadi 2 digit. Ada 2 karakter ya. Kita bisa wakilkan dengan underscore ini. Begini. Ya. Jadi ada 2 huruf atau 2 karakter, entah apa itu angka, huruf atau apa, misalnya beton itu masuk ya nanti ya. Beton juga masuk, katon juga bisa ya. Yang tidak masuk itu kalau misalnya pen arton ya, maaf, ariton misalnya gitu. Ariton itu nggak masuk ya, karena ada A, R dan I ya, nggak masuk ya. Kecuali arton ya. Ariton, ya, aritona misalnya, aritonang gitu ya, tidak masuk nanti itu. Ya, kita coba ya daripada penasaran. Ternyata yang masuk ini detonator 2 spasi. Nah, 2 spasi itu juga dihitung sebagai karakter. 2 spasi ton, 1 spasi ton. Yang tidak masuk yang tadi 1.5 ya. Titik 5, di titik itu tidak titik 5 ya, karena dianggap 2 ya. Titik 5 spasi ton ya. Itu tidak masuk. Karena dianggap 3 itu ya. Titik 5 spasi ya. Yang ini yang saya tunjukkan juga ini juga. Ini saya rubah ke ini. Yang persen ya, dan persen dulu. Yang ini tadi yang saya maksud yang titik 5 yang atas sendiri itu ya. Titik 5 kan sudah 2 tambah spasi 3. Nah, enggak masuk. Tapi yang 2 itu yang 2 digit sebelum ton itu yang masuk itu ya 1 spasi ton, 2 spasi ton dan detonator, detonator. Gitu ya, kira-kira penjelasannya nanti bisa diulang-ulang lagi di videonya. Itu mengenai like ya. Kemudian ekspresi query sekarang ya. Ekspresi query. Nah, ekspresi query itu apa? Itu digunakan untuk melakukan perubahan terhadap field kolom keluaran. Ya, jadi tampilannya kalau seperti ini, misalnya ini saja ya. Ini kan tampilannya prod ID atas itu headernya itu loh maksudnya. Vendor ID, fan ID, prod name, prod price, prod yes ya. Mungkin kurang informatif ya. Kita bisa buat tampilan headernya itu informatif dengan kata-kata kita sendiri seperti misalnya ini ya. Select prod ID, biarkan prod ID-nya, tapi untuk prod name-nya saya ganti tampilan headernya nama produk. Tapi ini tidak mengganti struktur tabel ya, ini hanya mengganti pada saat ditampilkan saja, pada saat di-select aja ya. Saya coba eksekusi yang ini ya, yang dari sini ya. Tampilkan produk ID, produk name, di mana nanti kolom atau header dari kolom produk name itu nama produk, from tabel products. Kita lihat di sini. Apakah berubah? Ya, berubah ya. Nama produk. Nah, kalau mau dilebarkan juga boleh. Ini. Nah, prod ID nama produk. Itu pakai perintahnya S alias as. Ini aja ya. Kemudian bisa juga seperti ini. Nah, ini kalau mau sedikit variasi ya, select product name yang nanti tampilan kolom headernya nama produk, kemudian kasih lagi nanti kolom lagi kosong harganya. Harganya itu nanti adalah prod price as harga produk. Nah, jadi ya kolom kosong aja ini harganya itu ya. Baru kolom berikutnya harga-harga produknya itu ya. Yang kolom headernya harga produk. Dari tabel produk. Kita lihat hasilnya. Nah, ini ya. Hanya tulisan harganya itu aja ya. Seperti itu juga bisa, seperti kita buat itu. Yang terakhir ekspresi kondisi ini ya, kondisi. Kita bisa pakai kondisi. Oh, ada juga ya. Kita bisa kondisi. Untuk fungsi waktu itu bisa silakan dicoba sendiri, lihat ya itu ya.
Kalau untuk kondisi ini, product name, vendor ID, kemudian case vendor ID. Jadi nanti kalau vendor ID-nya itu 1001, maka akan ada tulisan nama vendornya Anvil RAS. Kalau 1003, maka ada tulisan nama vendornya itu Aksmi, gitu ya. Kita coba cek eksekusi. Kita cek lagi. Product name, vendor ID, kemudian karena 1001 maka Anvil RAS, nama vendornya itu. Langsung kita tetapkan di situ. Kalau soalnya kalau cuma ini aja, yang mana tadi? Nah, ini aja misalnya. Itu di situ memang ada vendor ID, ya, cuma hanya angka-angka saja. 101, 2, 3. Yang kolom kedua itu ya, tidak tertera di situ vendor name-nya. Nah, ini kita buat modifikasi seperti ini dengan menggunakan case when. Silakan dipelajari atau ada yang ditanyakan, silakan. Ini kalau ini hasilnya nanti yang di bawah ini ya. Kelihatan? Saya jelas. Ada pertanyaan? Seperti biasa itu dilihat di tugasnya apa itu, nanti kalau ada yang sulit ditanyakan, nah, bukan ditanyakan jawabannya ya, tapi ditanyakan maksudnya ya. Ditanyakan jawabannya nggak usah dikasih tugas nanti. Begitu ya. 10 tadi 10.15 9.15 10.18 ya, lebih 3 menit nggak apa-apa. 19 sekarang 1 jam cukup lah. Saya nggak jebol kuotanya gitu ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, di chatnya juga ada 12 orang yang bergabung. Ada 12 orang yang bergabung. Nanti kalau ada yang mau dilihat lagi videonya, silakan. Ya, tidak ada pertanyaan. Ya, saya akhiri sampai di sini. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan live ya.